non-gerasi atau visum korban. Kalau menurut hemat saya bahwa putusan pengadilan ini tidak bermakna apa-apa ketika dimaknai dikaitkan dengan Peggy Setiawan. Putusan pengadilan itu hanya berkaitan dengan Peggy Peron. Bukti-bukti yang lain pun juga berkaitan sama Peggy Peron. Jadi seharusnya keliru ketika mereka bukti orang lain diberikan kepada orang lain. Nggak bisa, seharusnya mereka itu kalau mau mensinkronkan adalah buktikan aja dulu Peggy Setiawan adalah Peggy Peron, maka akan dengan sendirinya bermakna bukti itu. Bukti itu yang mereka sampaikan ke persidangan nantinya tidak memiliki makna apa-apa, karena tidak ada kaitan antara Peggy Setiawan dan Peggy Peron, dua figur yang berbeda. Bagaimana? Kalau saya melihat keterangannya Aib ini gugur, tidak bisa digunakan sebagai alat bukti atau tidak bisa digunakan sebagai keterangan saksi. Mengapa demikian? Karena Aib ini tidak melihat atau tidak mengetahui tentang terjadinya peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan itu. Dia hanya melihat bahwa ada melempari orang yang sedang melintas, kira-kira seperti itu. Tetapi karena dia ketakutan lalu dia pergi. Nggak usah dulu kita lari apakah dia mengenali wajahnya. Tetapi yang pasti dia tidak melihat peristiwa terjadi pemerkosaan dan pembunuhan. Artinya memang bisa dia dikualifikasikan sebagai petunjuk, kalaupun ini mau kita pakai sebagai alat bukti. Tetapi kemudian petunjuk itu juga harus didukung oleh alat bukti lainnya, seperti misalnya surat, pengakuan, saksi yang lain, baru dia bernilai bukti. Nah kemudian menurut keterangan bahwa 5 dari terpidana yang sekarang, 5 dari 6 terpidana sekarang itu, 1 diantaranya menerangkan tentang keterlibatan Peggy Setiawan. Oleh karena itu, yang harus digali adalah bagaimana satu orang itu mengetahui keterlibatannya Peggy Setiawan ini. Artinya tidak boleh dimakan mentah-mentah keterangan itu. Harus diuji keakurasian dari keterangan itu, apakah dia bisa dianggap bernilai bukti atau tidak bernilai bukti. Ya. Jadi, di sini kita lihat lagi komentar dari salah seorang warganet yang menyebut keterangan dari Aib bisa dibilang gugur dan tidak bisa digunakan sebagai alat bukti atau alat yang tidak bisa digunakan sebagai keterangan saksi. Kenapa demikian? Warganet itu mengatakan karena Aib pada kenyataannya tidak melihat atau tidak mengetahui tentang terjadinya peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan itu. Sedangkan buktinya, kata warganet itu, Aib hanya melihat orang melempari orang yang sedang melintas pakai batu. Warganet ini juga meminta kepada pihak penyidik harus menguji terlebih dahulu keakurasian dari keterangan saksi itu. Apakah dia bisa menilai bukti atau tidak bernilai bukti? Jadi, sampai di sini bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Masuk di akalnya dari semua opini yang beredar ya. Masuk akal sekali ketika kemungkinan di kasus ini ada kasus besar ya, seperti pembunuhan yang dilakukan oleh Bapak Sambo. Ternyata ada konsorsium bla 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 dan perjudian. Kalau sekarang nggak tahu lagi apa, karena yang pasti ini sepertinya lebih parah. Sambo saja yang bisa ditangkap, masa Rudy tidak bisa diapa-apain? Itu ada apa? Kenapa gitu loh? Kalau gue dalam menjaga marwah, ini orang aja yang duluan gue copot aja dulu. Gimana-gimananya tuh nanti lah ya. Kayak terlalu nggak berani ngambil resiko gitu. Membela sesama tetapi yang oknum. Janganlah, kita juga cinta Polri. Tapi kalau kayak gini kok kayaknya akal saya orang bodoh tolol saja tidak masuk gitu loh. Salah tangkap dari pihak kepolisian dengan ciri-ciri pelaku yang sudah disebar, bahkan yang ditangkap pun berbeda. Peggy Setiawan alias Peron yang dari 8 tahun dicari-cari akhirnya ketemu juga, tapi yang ditangkap itu
disinyalir beda orang. Kalau saya pribadi, kalau Anda tanya pendapat saya pribadi, setelah saya riset kemana-mana, lihat artikel, lihat komentar dan lain sebagainya, saya nganggap dan saya juga menilai bahwa itu juga salah orang juga. Itu salah orang banget. Jadi saya juga tak tahu apakah Peggy yang asli itu di mana, tapi coba tolong dalami lagi. Di sini juga kita saksikan artis tanah air yaitu Tengku Zanzabela tampak sudah geram dengan tingkah licik dari para penegak hukum di tanah air ini. Zanzabela menilai dari semua opini yang beredar dalam kasus Vina Cirebon ini, Zanzabela menilai masuk akal sekali ketika dalam kasus Vina Cirebon ini ada kasus besar di baliknya. Menurut Tengku Zanzabela, Sambo saja bisa ditangkap, masa Ibtu Rudiana tidak bisa ditangkap. Tengku Zanzabela menilai sangat besar kejanggalan di sini dalam kasus Vina Cirebon ini. Jadi, menurut Zanzabela, rata-rata pihak kepolisian di Polda Jabar ini semuanya bermain di balik layar. Dan tidak ada lagi yang bisa dipercayai, di mana orang yang sangat menyayangkan dengan Peggy Setiawan yang ditangkap, yang ditumbalkan dan dijadi kambing hitamkan dalam kasus Vina Cirebon ini. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Banget itu pas pengacaranya Peggy bilang kalau kompetensi dari ahli ini dipertanyakan gitu kan, karena seakan-akan dia tuh nggak mau menjawab pertanyaan dari pengacaranya si Peggy, padahal dari segi background seharusnya ahli ini bukan kaleng-kaleng loh, dia itu akademisi, dia ambil satu bagian penting di salah satu fakultas di universitas yang ternama gitu kan, bukan kaleng-kaleng, tapi dia malah hanya menitik beratkan pada kuantitas dari alat bukti yang dilampirkan polisi di kasus ini aja gitu. Dia menyebutkan kalau semuanya itu sah sebagai alat bukti dan memang sudah sepantasnya si Peggy ini jadi ditetapkan sebagai tersangka gitu kan. Dia melupakan seharusnya kualitas dari alat buktinya itu juga harus diperhitungkan gitu kan. Apakah sebuah ijazah itu relevan apabila dijadikan alat bukti dari kasus pembunuhan, atau KIP juga relevan dari jadi alat bukti di kasus pembunuhan? Kan nggak juga gitu kan. Jadi timbul pertanyaan, apakah KTP seseorang itu bisa melukai orang sehingga hilang nyawa gitu, ataukah ijazah itu bisa menyayat perut seseorang sehingga ada perlukaan di situ? Kan nggak juga gitu. Harusnya dia juga mengambil pada makna dari apa sih alat bukti itu dan gunanya itu apa gitu kan. Tapi dia itu pikirannya beda, aku nggak paham juga ya. Mungkin dia lebih berfokus kepada bagaimana hakim meyakinkan hakim supaya ya memang alat buktinya sudah lebih dari 2 dan merupakan syarat sah untuk si Peggy ini dijadikan alat bukti, dan memang objek dari pra-peradilan ini kan seperti itu gitu kan. Tapi kan nggak bisa seperti itu juga gitu. Dan terakhir, komentar dari salah seorang warganet terhadap seorang pengacara yaitu Razman Nasution, yang mana dulu Razman ini sangat menyalahkan Peggy Setiawan atau Peggy Kulibangunan dalam kasus kematian Eki dan Vina Cirebon ini. Warganet di sini mengatakan bahwa sang pengacara Razman Nasution ini sudah kehilangan panggung. Warganet ini juga mengatakan bahwa sebenarnya Razman ini tahu kalau Peggy Setiawan ini benar-benar tidak bersalah. Tapi yang sangat disayangkan warganet ini, sang pengacara Razman Nasution ini mencari panggung di posisi yang salah. Mending Razman ini membela orang-orang yang mencari keadilan. Begitu tanggapan warganet tersebut. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang salah satu pendapat dari Razman Nasution? Silahkan tulis komentar sebanyak-banyaknya di bawah. Saya dari channel YouTube Segudang TV pamit, sampai jumpa.